banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Selamat pagi student sekalian, kembali belajar hari ini dengan Sir Arisman dan akan kita bahas topik yang baru tentang kitab suci. Pada pertama kali kita akan masuk dalam kitab suci Perjanjian Lama. Bagi umat beriman, kitab suci memegang peranan yang sangat penting. Ia menjadi sumber tertulis yang utama untuk memahami karya penyelamatan Allah kepada manusia sepanjang zaman. Ia juga menjadi sumber referensi dan inspirasi untuk mengembangkan imannya. Karena kedudukan dan peranan yang sangat penting itu, maka setiap orang beriman perlu memahami kitab suci secara benar. Pemahaman tersebut akan berpengaruh pada sikap dan tindakan orang beriman dalam mendudukkan dan memperlakukan kitab suci bagi kehidupan beriman. Pemahaman yang benar itu menyangkut pemahaman tentang sejarah terjadinya, latar belakang atau konteks sejarah saat kitab suci itu disusun. Latar belakang penulisannya, jenis sastra dalam penulisannya, isi dan maksud penulisannya. Kitab suci Perjanjian Lama seperti yang dimiliki umat Kristen saat ini disusun melalui proses yang panjang, sekitar lebih dari 10 abad. Sejak abad ke-11 sebelum Masehi sampai kurun lebih dari abad 1 sesudah Masehi, pada mulanya berupa cerita-cerita tentang pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan sejarah bangsanya dan sekaligus peranan serta kehadiran Allah dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Pengalaman-pengalaman penyelamatan Allah sepanjang sejarah diceritakan kepada anak cucu mereka secara turun-temurun, diceritakan hingga suatu saat ada orang-orang tertentu yang mendapat ilham Roh Kudus menyusun dan menuliskan menjadi sebuah buku utuh. Buku utuh, itulah kitab suci seperti yang kita miliki sekarang ini. Untuk itu anak-anakku, para peserta didik yang baik, mari kita belajar tentang kitab suci. Mari kita mencintai kitab suci. Dan terlebih dahulu, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa. Para student sekalian, anak-anak kami yang sedang belajar agama, hari ini kita akan masuk pada bab 3 bagian A kitab suci Perjanjian Lama. Maka untuk itu mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha murah, melalui berbagai cara dan peristiwa, Engkau senantiasa mewahyukan diri kepada manusia. Melalui berbagai cara dan peristiwa itu pula, Engkau mengajak manusia semakin dekat denganmu. Hari ini kami ingin memahami pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Israel dalam mengimani Engkau. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin mengenal dan mencintai-Mu lebih baik lagi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk memahami kitab suci tentu tidaklah gampang. Para pastor, sekolah-sekolah yang menjurus kepada pimpinan gereja Katolik, mereka belajar kitab suci dengan sangat baik dan butuh waktu yang cukup lama. Karena apa? Ada banyak yang harus dipelajari ketika kita menggali kitab suci. Ini kita akan mempelajari dari kulit-kulit luarnya saja. Nah, untuk memahami kitab suci, kita coba masuk dulu ke tradisi lisan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Tradisi lisan, Nah, coba kita memahami legenda. Legenda yang pernah ada dan legenda yang pernah diceritakan dalam kehidupan masyarakat kita. Biasanya legenda diceritakan turun-temurun. Lalu legenda itu memiliki aneka pesan nilai dalam kehidupan manusia. Maka Sir meminta kalian untuk mencoba membaca legenda gunung
Gunung Tangkuban Perahu. Anda akan mendapat sebuah pesan yang bisa Anda tafsirkan mengapa terjadi legenda Gunung Tangkuban Perahu. Maka kalau kita coba mendalami legenda ini sudah mulai kita refleksikan, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pemikiran kita adalah, apakah kita meyakini terjadinya Gunung Tangkuban Perahu itu seperti legenda yang kita dengar, atau adakah teori-teori yang kita ketahui tentang terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu atau gunung-gunung Merapi yang ada di mana-mana atau di Indonesia? Lalu ajaran atau nilai atau norma apa yang hendak diwariskan sebenarnya melalui cerita legenda tersebut? Nah, lalu masih relevankah ajaran atau nilai atau norma yang terdapat dalam cerita itu untuk manusia zaman sekarang? Nah, tentu kita juga punya legenda di daerah masing-masing. Pasti ada ajaran, pasti ada nilai yang hendak diwariskan dalam legenda tersebut. Nah, begitu kita mencoba merefleksikan kisah legenda dan apa sebenarnya yang mau dicapai oleh kisah itu. Nah, maka kalau kita memahami kitab suci Perjanjian Lama, ini kita masuk ke Perjanjian Lama maka beberapa bagian kitab suci itu, kalau dibedah kitab suci itu disampaikan dalam kesusastraan yang berbentuk legenda. Contoh adalah kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ini kisah penciptaan. Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia menciptakan. Nah, apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan dalam kisah penciptaan itu? Pendalaman atau refleksi yang harus muncul dalam pikiran kita, orang yang mengimani kitab suci, adalah, betulkah penciptaan bumi dan segala isinya berjalan seperti dikisahkan di atas? Atau adakah teori-teori lain yang berbicara tentang penciptaan bumi dan segala isinya? Mungkin kita lebih fokus ke sini. Ajaran atau nilai atau norma apa yang hendak disampaikan dari kisah penciptaan tersebut? Secara khusus untuk gereja Katolik, poin yang ketiga inilah yang menjadi tekanan sebenarnya. Seluruh teks kitab suci yang ada pasti menyampaikan sebuah ajaran, menyampaikan semua kerigma. Maka dokumen Konsili Vatikan II tentang Wahyu Ilahi Dei Verbum menjelaskan bahwa untuk menafsirkan Perjanjian Lama secara benar, salah satunya adalah memperhatikan jenis sastra, memperhatikan jenis sastra bahasa yang digunakan. Sebab dengan cara yang berbeda-beda kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang dengan aneka cara bersifat historis atau profetis, ramalan nubuat atau puitis atau dengan jenis sastra lain. Jadi ini harus kita ingat dengan baik. Kita harus memperhatikan jenis sastra. Dan untuk mengetahui jenis sastra kan tidak gampang. Kami dulu di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi mempelajari dulu pintu masuk ke dalam Perjanjian Lama. Ada lagi pengantarnya, pengantar introduksinya. Tidak langsung kita masuk ke kitab suci, nanti keliru pemahaman itu. Nah, berikut. Nah, bagaimana memahami jenis sastra dalam Perjanjian Lama? Maka dokumen Konsili Vatikan II, lagi-lagi Dei Verbum, menjelaskan bahwa seperti saya jelaskan tadi, harus memperhatikan jenis sastra, karena ini menentukan isi yang mau disampaikan dan jenis-jenis yang mau disampaikan kepada kita. Nah, maka kalau kita mencoba sekarang melangkah ke jenjang berikutnya, kita coba daftarkan dan kelompokkan kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Maka kalau dikelompokkan rupanya ada 4 kelompok besar. Nah, yang pertama itu adalah Pentateuch atau Taurat Musa, sering dikatakan. Ada 5 itu, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu yang kedua ada kitab-kitab sejarah.
Nah, silakan nanti kelompokkan di bukumu. Sudah ada itu di buku tulis yang sebagikan di Edmodo. Mana yang masuk kitab-kitab sejarah? Tentu bukan sejarah dalam pemikiran kita. Bukan sejarah tok gitu, tapi sejarah keselamatan. Nah, yang ketiga adalah kitab-kitab kebijaksanaan dan sesembahan dan pujian. Nah, yang terakhir kitab-kitab kenabian atau para nabi. Nah, maka kalau kita fokus dulu memahami isi pokok perjanjian lama, ya, kembali di dokumen yang sama, Dei Verbum artikel 14, Allah yang Maha Kasih dengan penuh perhatian merencanakan dan menyiapkan keselamatan segenap umat manusia. Dalam pada itu Ia dengan penyelenggaraan yang istimewa memilih bagi dirinya suatu bangsa untuk diserahi janji-janjinya. Kalau kita lihat proses pewahyuan orang-orang yang dilibatkan Tuhan dalam perjanjian lama, tentu dalam perjanjian lama itu kita bagi dua lagi nanti. Ada yang prasejarah, ada memang yang sejarah. Kita langsung melihat ke sejarah. Ya, maka diawali dari kisah Abraham. Ya, panggilan Abraham. Lalu menuju ke Musa. Baru masuk ke masa atau zaman nabi-nabi. Baru masuk ke masa raja-raja hingga menuju zaman Mesianis. Maka kalau kita melihat isi pokok perjanjian lama ini, akan kita nanti dalami pada bagian kedua. Maka untuk itu memahami kitab suci perjanjian lama tidaklah gampang kalau kita tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh, yang holistik, dan tentu dengan disiplin ilmu yang benar. Apa menjadi patokan kita?